Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti hari ini. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wala tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar kita selalu menyembah Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pemirsa kurma yang dirahmati Allah, coba sekarang kita hitung berapa jasa kedua orang tua kita. Kita tidak bisa menghitungnya karena jasa mereka adalah tiada terkira. Dari mulai ibu hamil, mengandung selama 9 bulan, membawa ke sini, ke sana, lelah dan capek, tetapi ibu tetap semangat dan senang hati. Sedangkan ayah atau bapak bekerja mencari nafkah dan untuk kelahiran kita. Setelah kita lahir, tenaga dan kasih sayangnya dicurahkan seutuhnya kepada kita, dan sampai sekarang pun insya Allah kasih sayangnya masih sama. Ya Allah, sangat mulia sekali jasa orang tua kita. Kita patut bangga kepada kedua orang tua kita. Kemudian ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang patut mendapatkan penghormatan terbaikku ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali jawaban Rasulullah tetap sama, yaitu ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ayahmu." Jadi ibumu, 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 kemudian baru ayahmu atau bapakmu. Maka dari itu kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Niscaya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, pemirsa kurma yang berbahagia, sempatkanlah kita setiap hari, setiap habis sholat, berdoa kepada kedua orang tua. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Pemirsa kurma yang berbahagia, ada sebuah kisah, yaitu seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di negeri Yaman bersama ibunya yang sedang sakit lumpuh.
Sedangkan Uwais Al-Qarni sendiri mempunyai penyakit kulit. Jadi di sekujur tubuhnya itu ada bulatan-bulatan putih, sehingga penduduk di sekitarnya mengejek dan menghinanya. Tetapi Uwais Al-Qarni tetap sabar dan selalu menjadi pemuda yang solih dan berbakti kepada ibunya. Suatu hari, ibunya karena sudah tua, ibunya berpesan kepada Uwais Al-Qarni bahwa ia ingin melaksanakan haji ke Mekah. Kemudian mendengar hal tersebut, Uwais Al-Qarni mulai berpikir bagaimana caranya agar aku bisa pergi menunaikan haji bersama ibuku, sedangkan ibuku sedang sakit dan saya juga tidak mempunyai kendaraan sama sekali. Kemudian dibelilah seekor domba kecil dan dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong dombanya naik turun bukit setiap hari untuk melatih kekuatan tubuhnya. Penduduknya mengira bahwa Uwais Al-Qarni gila, padahal hal tersebut digunakan untuk melatih dirinya di kemudian hari untuk menggendong ibunya melaksanakan haji di Mekah. Nah, tiba saatnya ibunya dipanggil Allah untuk ke Mekah. Akhirnya Uwais Al-Qarni dan ibunya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana ibunya menangis, meneteskan air mata, menangis bahagia karena bisa melaksanakan ibadah haji di Mekah. Singkat cerita, setelah pulang dari Mekah, lambat laun penyakit Uwais Al-Qarni mulai hilang, hanya tinggal satu bintik putih di telapak tangannya. Nah, kemudian Uwais meminta izin kepada ibunya agar diizinkan untuk menemui Rasulullah di Madinah, karena ibunya tahu keinginannya kuat, dia cinta sekali dengan Rasulullah. Akhirnya ibunya memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni, tetapi dengan syarat tidak boleh lama-lama berada di Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, Uwais Al-Qarni menemui Aisyah, istrinya Nabi. Saat itu Rasulullah tidak berada di rumah. Rasulullah sedang bepergian dan belum pulang. Akhirnya Uwais Al-Qarni menitipkan salam kepada Aisyah bahwa ia ingin bertemu Rasulullah, tetapi tidak bisa menunggu lama karena Uwais Al-Qarni ingat akan pesan ibunya kalau tidak boleh lama-lama berada di Mekah karena ibunya sedang sakit dan sendirian di rumah. Nah, kemudian setelah Rasulullah pulang bepergian, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, apakah ada seseorang yang mencariku?" Aisyah menjawab, "Iya, ada Rasulullah. Ia adalah seorang pemuda dari Yaman yang ingin menemui Rasulullah, tetapi ia tidak bisa menunggu lama karena ibunya sedang sakit di rumah." Mendengar hal itu, Rasulullah langsung bercerita kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, carilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri ada bintik putih di telapak tangannya. Jika kamu menemuinya, jika kamu bertemu dengannya, maka mintalah doa dan istighfar darinya. Insya Allah doanya terkabul karena dia adalah penghuni langit." Uwais Al-Qarni itu adalah namanya terkenal di langit karena dia adalah berbakti kepada ibunya. Nah, pemirsa kurma yang dirahmati Allah, itu tadi adalah hikmah dari kisah pemuda yang berbakti kepada ibunya dan namanya sangat terkenal sekali di langit. Masya Allah, subhanallah. Sekian dari saya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.